Taib, Al-Kisah akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam dijual di Mesir, dibeli oleh Menteri Keuangan Mesir namanya Al-Aziz, dan dia punya seorang wanita yang cantik jelita, konon namanya Zulekha. Dalam literatur Islam tidak disebutkan namanya Zulekha, tapi dalam Israiliyat namanya apa? Zulekha ya. Kalau kita jadi Zulekha. Kalau versi mereka mungkin Julia, mungkin ya. Allah alam, saya enggak tahu ya. Intinya Zulekha ini akhirnya Yusuf dirawat oleh mereka di keluarga tersebut, keluarga kaya raya. Kata sang menteri, asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Rawat dia baik-baik, masih kecil. Siapa tahu nanti kalau besar bermanfaat bagi kita, atau kita angkat dia menjadi anak angkat. Kebetulan mereka tidak punya anak. Akhirnya Yusuf alaihissalam tumbuh berkembang di rumah tersebut. Tiba-tiba dia menjadi orang yang lain sendiri, gagah, ganteng, ya, beda dengan orang-orang setempat. Orang setempat di Mesir suku Akbat, suku Kipti. Ya, Yusuf dari Bani Israel. Maka tumbuhlah dia menjadi seorang laki yang sangat ganteng, ya, sangat gagah luar biasa. Akhirnya si Zulekha ini tertarik sama Yusuf. Mulailah kemudian dia merayu Yusuf yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Warawadathu allati huwa fi baiti an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat hayta lak qala ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihudz zalimun. Akhirnya suatu hari Zulekha kemudian menjebak Yusuf dalam kamar. Semua pintu sudah dikunci, pintu 1, pintu 2, pintu 3, semua pintu dikunci. Ya. Jadi kayaknya kamarnya paling dalam, semua sudah dikunci. Setelah itu dia berhias badannya dengan indah. Kemudian dia berkata, "Hai talak, wahai Yusuf, kemarilah." Ya. Ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Yusuf berkata, "Qala ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Innahu Rabbi ahsana mathwaya. Sungguh Tuanku, suamimu sangat baik kepadaku. Bagaimana saya mau mengkhianati dia? Atau sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala sangat baik kepadaku. Betapa banyak rezeki, betapa banyak anugerah yang Allah berikan kepadaku. Bagaimana saya bermaksiat kepada Rabbul Alamin?" Ya, di antara cara agar kita tidak bermaksiat, kita ingat Allah terlalu baik sama kita. Allah terlalu baik sama kita. Kalau kita punya bos baik sama kita, enggak mungkin kita berkhianat. Apalagi Allah yang berikan segalanya kepada kita. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa laqad hammat bih wa hamma biha." Sang wanita sudah kebelet, ya, pingin sekali sama Yusuf. Sudah terkunci pintu, sudah enggak ada yang lihat. Wa hamma biha, Yusuf juga tuh tergerak. Yusuf masih muda ya. Tergerak lihat kecantikan wanita ini. Laula an ra'a burhana rabbih, kalau bukan Yusuf diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia akan terjerumus. Ya, kemudian wastabaqal baba, Nabi Yusuf pun segera lari menuju pintu untuk kabur. Sang perempuan juga lari untuk menangkap Yusuf. Sama-sama berlomba. Satu berlomba pada ketaatan, satu berlomba pada kemaksiatan. Satu berlomba ingin selamat dari zina, satu berlomba untuk melakukan apa? Zina. Wa qaddat qamisahu min duburin. Kemudian sang wanita narik baju Yusuf dari belakang. Fa alfaya sayyidaha ladal bab. Tiba-tiba buka pintu, ternyata suaminya sudah di situ. Suaminya juga punya pintu seraf. Kunci apa? Kunci seraf. Teng 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 teng, tiba di situ. Subhanallah. Inilah kehebatan siapa? Yusuf alaihissalam ya, digoda dengan ujian yang luar biasa sampai Ibnu Qayyim menyebutkan 10 ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam yang sudah saya sampaikan dalam pengajian-pengajian saya yang lain. Intinya ini ujian yang sangat hebat. Ujian paling besar bagi laki adalah ujian apa? Perempuan, ujian wanita. Ya, mungkin seorang digoda dengan harta, dengan jabatan dia tidak tergoda, tapi digoda dengan wanita cantik maka dia tidak berkutik. Begitu ketemu sang suami, maka akhirnya Zulekha pintar ngomong. Dia mengatakan, ya, apa yang kau lakukan ya kepada orang yang hendak melakukan keburukan kepada istrimu? Ya, ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa ayusjana aw adzabun alim. Ini orang yang ingin berbuat keburukan kepada istrimu, tidak ada balasan yang pantas kecuali dipenjara atau diberi azab yang pedih. Dan inilah hebatnya Zulekha. Dia pintar ya. Biasanya perempuan kalau sudah kejebak itu bingung ngomongnya. Ya, tetapi ternyata dia sudah kejebak, dia bisa langsung balikan fakta. Ini Yusuf kejar-kejar saya. Langsung bilang sama suaminya. Ya, ya. Kebanyakan orang bingung kalau sudah apa?
ketangkap basah ya. Saya sering cerita kalau ada orang dikisahkan ada orang ngambil nyuri kedondong di pohon, ketahuan sama yang punya pohon kedondong. Kamu ngapain? Cari layangan. Buat apa? Buat rujak. Kalau itu cerita. Kalau ini sesungguhnya ada dulu di kampung saya. Kampung saya ada orang jam 3 malam lewat kampung, ditangkap sama kawan-kawan. Ente jam 3 ngapain di sini malam-malam? Lari pagi katanya. Digebukin sama kawan-kawan. Intinya ini Zulaikha tidak, dia ketahuan tapi dia bisa jawab dengan apa? Tenang. Ini Yusuf kurang ajar, mau keburukan kepada istrimu, kira-kira balasannya apa? Akhirnya Yusuf bela diri. Qala hiya rawadatni an nafsi, dia yang rawi saya. Wa syahida syahidun min ahliya, ternyata ada keluarga dari Zulaikha mengatakan, in kana qamisu qudda min qubulin fasadaqat wa minal kadhibin. Lihat, baju terkoyak sisi mana? Kalau terkoyak sisi depan, berarti Yusuf yang merayu, Zulaikha yang dorong-dorong, berarti terkoyak bagian apa? Depan ya. Tapi kalau in kana qamisu qudda min dubur, kalau ternyata terkoyak dari belakang, berarti Yusuf kabur, Zulaikha yang tarik-tarik. Falamma ra'a qamisahu qudda min duburin, tatkala dilihat ternyata yang koyak di belakang, qala innahu min kaidikun. Ini ternyata tipuanmu wahai istriku. Inna kaidakunna azim, sungguhnya tipuan wanita sangat agung ya. Akhirnya suami tersebut bilang, Yusuf a'ridan hada, wahai Yusuf sudah lupakan. Dan engkau istriku wastaghfiri li dzambik, kau yang salah, mohon ampun kepada dosamu. Innaki kunti minal khati'in, sungguhnya kau yang telah melakukan kesalahan. Jadi menteri ini ingin berita hilang. Sebagian ahli tafsir mengatakan, kenapa suami ini tidak marah-marah sama istrinya? Disebutkan dalam Israiliyat, ini laki ternyata dia lemah syahwat, dia tidak bisa melayani istrinya. Maka wajar kalau dilihat istrinya kemudian tertarik sama lelaki, sehingga dia tidak begitu marah sama istrinya. Bukan dia tidak punya kecemburuan, tapi sudah dia tidak bisa apa-apa. Akhirnya dia, ya sudahlah istriku, kau minta maaf, Yusuf kau lupakan saja. Ingin isu tersebut hilang. Yang hadir Allah sebutkan dalam kisah tersebut hanya suami Zulaikha, si Zulaikha, Yusuf sama keluarga Zulaikha. Tetapi ternyata tidak bisa ditutup. Namanya isu tersebar satu Mesir. Jadi buah bibir para wanita. Wa qala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fata an nafsi. Ibu-ibu pada ngobrol, ngerumpi. Itu istrinya menteri ngawur, masa naksir sama pembantunya. Ini omongan apa? Qad syaghafaha hubba. Sungguh sang Zulaikha ini sangat jatuh cinta kepada pembantunya. Inna lanaraha fi dhalalin mubin. Menurut kami itu Zulaikha sangat sesat. Falamma sami'at bi makrihinna, Allah menamakan rapat mereka namanya makar. Makanya Allah mengatakan falamma sami'at bi makrihinna, ternyata tatkala Zulaikha mendengar tentang makar ibu-ibu tersebut. Jadi rupanya ibu-ibu ini ngobrol gitu, penasaran ingin lihat Yusuf. Kok bisa ini istri menteri yang cantik jelita naksir sama pembantunya? Ini siapa pembantunya ini? Ternyata mereka ngobrol gitu supaya diundang lihat apa? Yusuf ya. Pura-pura mencela, ternyata ingin apa? Ingin tahu. Falamma sami'at bi makrihinna, tatkala Zulaikha mendengar tentang makar mereka, arsalat ilaihinna wa atadat lahunna muttaka'a. Maka kemudian Zulaikha pun ngutus mereka untuk datang, diundang. Wa atadat lahunna muttaka'a, kemudian disiapin tempat-tempat untuk bertelekan. Wa atat kulla wahidatin minhunna sikina, masing-masing dikasih pisau, dikasih buah-buah atau makanan yang bisa dipotong. Tatkala mereka sedang ngobrol sambil potong-potong buah atau potong makanan ya. Faqalat ikhruj alaihin. Kata Zulaikha, Yusuf tolong lewat depan mereka. Yusuf lewat. Teng teng teng. Falamma ra'aynahu akbarna wa qata'na aydiyahunna, tatkala mereka lihat, mereka terkejut, mereka kaget sampai mereka potong tangan-tangan mereka tanpa sadar saking tampannya siapa Nabi Yusuf. Tampannya luar biasa. Kalau antum baca buku tafsir Israiliyat banyak aneh-aneh. Ada yang mengatakan begitu mereka lihat Yusuf langsung ada yang haid. Sebagian mereka lihat Yusuf begitu tampannya langsung mati ya. Ada di antara mereka langsung pingsan ya. Karena Nabi Yusuf sangat tampan, sampai-sampai Nabi pernah bertemu Nabi Yusuf di Isra Mi'raj, Nabi berkata, laqad u'tiya syatral jamal. Sungguh Yusuf telah diberikan setengah ketampanan. Antum enggak tahu seperberapanya. Tapi Yusuf alaihissalam setengah ketampanan untuk siapa Nabi Yusuf alaihissalam. Faqata'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara. Kata mereka, demi Allah ini bukan manusia. In hadza illa malakun karim. Sungguh ini malaikat yang mulia. Saking apa? Tampannya.